bahkan mungkin kayak penilaian-penilaian yang kesannya kayak positif, misalnya kayak aku ya orang Batak gitu, misalnya dikatain, oh kamu orang Batak pasti pinter nyanyi ya, pasti suaranya bagus kayak gitu, itu kan juga sebenarnya tindakan rasisme gitu, atau kayak misalnya Halo, salam shalom teman-teman semuanya. Salam. Shalom. Udah dimulai banget nih. Udah direkam. Teman-teman, terima kasih udah gabung. Kita balik lagi. Dialog YIPC Indonesia. Hari ini ada beberapa teman kita yang hadir di layar kaca, layar handphone. Nanti kita akan sapa satu persatu dan hari ini akan ada satu topik lagi yang kita bahas dari berbagai sudut pandang. Teman-teman di luar sana mungkin lihat dan mengikuti ya bahwa beberapa pekan terakhir ini kita sedang menghadapi sebuah isu yaitu anti-Asia di Amerika. Mungkin teman-teman cukup mengikuti isu ini di media sosial, teman-teman melihat beragam contoh perlakuan tidak baik ke orang-orang Asia yang terjadi di Amerika. Mungkin teman-teman juga tahu ada mantan presiden di Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa corona adalah virus Cina, dan beberapa contoh tindakan-tindakan rasisme yang terjadi di era pandemi ini juga khususnya. Dan di dialog kali ini, kita bakalan bahas secara spesifik tentang rasisme. Teman-teman semoga bisa terus menyimak, bisa terus ikut berdiskusi bersama kami. Jangan lupa sebelum ditonton sampai selesai di-subscribe dulu. Oke, teman-teman, di sini ada 3 orang teman kita, para fasilitator YIPC Indonesia. Aku mau sapa dulu, di samping kiri aku ada Lorenzo. Halo, Ko Jojo, biasa disapa Ko Jojo. Halo, Ko Jojo. Halo Anissa, halo semuanya. Halo. Aku Lorenzo dari Jawa Tengah. Sekarang tinggal di Semarang, fasilitator YPC Jawa Tengah DIY. Oke. Terima kasih Ko Jojo. Terus aku mau nyapa Kak Rahmat. I am a peacemaker. Udah pakai pakaian yang I am a peacemaker nih. Halo Kak Rahmat. Halo Anissa, Zozo, Kak Jen. Ya ini endorse soalnya. Endorse ya. Bisa didapatkan di mana itu bajunya? Di pre-order aja dulu, nanti akan ada infonya. Oke. Kak Rahmat nggak mau memperkenalkan diri secara singkat? Oh iya. Perkenalkan teman-teman, saya Rahmat Al-Barawi dari Kalimantan Timur, tapi sekarang stay di Yogyakarta. Sama seperti Zozo juga dan Jenny sebagai fasilitator di YIPC Jogja. Jogja aja sih, kalau Zozo kan bolak-balik Jogja Jateng. Nah, kalau saya spesifik hanya di Jogja saja. Terima kasih. Terima kasih. Terus aku mau nyapa Kak Jenny. Halo Kak Jenny, selamat sore. Halo, selamat sore Anissa Zuhra. Agak ini kok jadi formal banget. Kita santai. Aku kenalan ya. Halo teman-teman yang belum kenal, aku Jenny Boru Saragi, asalnya dari Simalungun, Sumatera Utara, masih di Indonesia. Sekarang tinggal di Bekasi. Aku udah nggak fasilitator lagi sih, advisor sekarang. Udah naik derajatnya ya Kak? Atau derajatnya udah naik satu level. Oke. Bercanda. Ya, thank you. Thank you Kak Jenny, Kak Rahmat, dan Ko Jojo. Teman-teman, seperti yang aku sampaikan tadi di dialog kali ini kita akan bahas tentang rasisme, dan selama beberapa menit ke depan ini Kak Jenny yang akan memberi pengantar ke kita ya tentang rasisme ini. Kenapa sih rasisme ini terjadi, dan secara khusus Kak Jenny akan jelasin ke kita konteks rasisme yang terjadi terhadap orang-orang Asia yang ada di Amerika. Mungkin Kak Jenny juga nanti akan ceritakan ke kita
contoh-contoh yang terjadi selama mungkin 1 tahun ini ya. Dipersilahkan Kak Jenny. Oh, tapi by the way kayaknya aku nggak akan ngebahas mengapa bisa terjadi deh, penyebab atau akar masalahnya, karena kayak itu baiknya didiskusikan bareng-bareng. Cuma aku mungkin akan sharing beberapa kasus ya yang aku udah baca, dan terkhusus ketika aku pribadi akhirnya juga aware dengan isu ini itu sebenarnya karena kasusnya BTS pertama kali gitu. BTS itu salah satu K-pop idol group musik dari Korea Utara, dari Korea Selatan. Nah, jadi kemarin itu sempat ya beberapa bulan yang lalu itu di Twitter itu viral hashtag anti rasisme terhadap BTS, dan banyak pendukung atau fansnya BTS itu mengecam salah satu radio station yang ada di Jerman. Jadi konteksnya waktu itu BTS baru aja rilis lagu Fix You yang mereka cover dari lagunya Coldplay. Nah, setelah lagu itu diputar di MTV-nya UK, terus akhirnya dibahas lah di salah satu stasiun radio station yang ada di Jerman ini, namanya Bayern 3. Nah, terus si hostnya itu mengeluarkan pernyataan yang rasis gitu. Jadi kayak dia kayak menyamakan BTS dengan COVID-19 dan harus segera ditemukan vaksin gitu loh untuk membasmi mereka kayak gitu. Jadi walaupun komentarnya dia nggak secara langsung ya ngomong kayak gitu. Perlu nggak ya aku bacain ya? Sebenarnya kalau teman-teman cari di Forbes misalnya tuh pasti ada beritanya. Wait, lagi loading. Jadi sebenarnya yang mengeluarkan komentar rasis itu salah satu hostnya, tapi kemudian banyak fansnya BTS itu yang menuntut supaya Bayern 3 radio stationnya itu secara resmi gitu menyampaikan permintaan maaf mereka kepada BTS gitu. Jadi si hostnya itu ngomong kayak gini, this little show break about the fact that they covered Fix You from Coldplay. This is blasphemy. And dia juga ngomong kayak gini, for this you will be vaccinating in North Korea for the next 20 years gitu. Jadi ya itu kalimatnya si hostnya ini, dan akhirnya banyak fansnya BTS itu yang kayak marah dan menuntut dia untuk meminta maaf gitu. Dan pada akhirnya ya radio station itu juga hostnya itu minta maaf gitu. Nah setelah itu akhirnya aku jadinya juga baca kasus-kasus rasisme yang lain, khususnya yang belakangan ini viral itu yang di Amerika kan, anti-Asian Amerika, orang-orang keturunan Asia yang mereka udah warga negara Amerika sebenarnya gitu. Nah tapi belakangan ini ternyata semenjak pandemi COVID, kasus kekerasan yang bermotif race itu meningkat gitu di Amerika gitu. Bahkan kalau menurut laporan dari pusat pusat studi kekerasan dan ekstremisme di Orange County itu meningkat 1.200% gitu. Kasus kekerasan yang bermotif race. Terus juga itu di Orange County, terus kalau di Los Angeles itu meningkat 115% dari 2020 sampai dari 2020 ke 2021 gitu. Dan sebelum-sebelumnya sebenarnya di tahun 2020 juga udah banyak gitu kasus-kasus rasisme, dan berdasarkan laporan advokasi Stop AAP itu mereka melaporkan bahwa lebih dari 2.800 kasus gitu. Dan ini jadi viral itu sebenarnya karena kasus penembakan yang ada di Atlanta itu kan gitu. Walaupun setelah diperiksa sebenarnya nggak ada motif racial gitu. Cuma hal itu memang akhirnya meningkatkan keberanian orang-orang Asia yang emang mereka ngalamin gitu
mengalami kekerasan, terus juga pelecehan karena background racialnya mereka gitu sebagai keturunan orang Asia gitu. Dan akhirnya mereka berani speak up, terus ya seperti yang kita lihat ya di berbagai media gitu, ada banyak aksi-aksi demo gitu, orang-orang Asia bersatu, dari banyak negara termasuk Indonesia, ya mereka menuntut presiden supaya menangani masalah tersebut gitu. Dan aku juga akhirnya dapat informasi juga ya, di tahun lalu kan 2020 juga ada kasus yang hashtag Black Lives Matter, yang karena seorang kulit hitam, siapa itu namanya, George yang dia ditikam sama polisi kulit putih gitu. Nah akhirnya karena kasus itu ada banyak juga gitu orang-orang Indonesia keturunan Papua, maksudnya dia orang Indonesia, orang Papua, tapi lagi kuliah gitu di Amerika, dan mereka juga akhirnya speak up bahwa ketika mereka kuliah di Amerika, mereka itu juga sering gitu mendapatkan perlakuan yang rasis. Jadi misalnya ada seorang anak namanya Florida, dia cerita kalau ini dari sesama orang Indonesia ya, yang bukan dari Papua. Jadi pernah bilang ke si Florida ini kayak gini, oh kamu orang Papua ya, kok bisa sampai di sini kayak gitu. Itu yang pertama. Terus juga pernah dia tuh kayak ditanyain, di Papua udah ada mobil nggak sih kayak gitu. Terus orang-orang di Papua udah pada pakai baju nggak sih kayak gitu. Terus oh kamu cantik ya, tapi ya menurut standar orang Papua kayak gitu. Jadi pernyataan-pernyataan yang rasis kayak gitu juga didapatkan si Florida ini dari sesama orang Indonesia yang mereka sama-sama kuliah di Amerika. Tapi juga si Florida ini ngaku cerita dia itu juga pernah mendapatkan perlakuan rasis dari orang Amerika. Jadi misalnya kayak di bus ketika dia duduk itu walaupun di sampingnya kosong tapi nggak ada yang mau duduk di sampingnya dia gitu. Terus dia juga pernah kayak ketika mau gabung sama orang-orang Amerika, terus kayak pas dia mendekat gitu ke mereka, kayak orang Amerika ini langsung megangin dompetnya gitu loh, kayak takut nanti bakal dicuri gitu sama si Florida ini kayak gitu. Itu satu dari si Florida. Terus juga ada dari si Erlince. Dari Erlince ini ketika dia katanya lagi liburan di Jakarta, ada anak kecil yang usianya 5 tahun ngomong kayak gini ke si Erlince ini, ih orang hitam kayak gitu. Terus di situ kan ada ibunya, tapi ibunya kayak cuma ketawa aja gitu ketika mendengar anaknya ngomong kayak gitu. Dan itu membuat si Erlince ini sedih gitu, karena ibunya kok ngeresponnya kayak gitu ya. Itu yang pertama. Terus si Erlince ketika dia lagi mengikuti seminar di Jerman, itu kayak dia cerita nggak ada yang mau sekelompok sama dia. Dia ini juga orang Papua ya, si Erlince ini juga orang Papua gitu. Nah, itu yang tahun 2020. Terus mundur lagi ya ke tahun 2019, kita tahu ya yang kasus di Surabaya itu ada kasus kekerasan kepada mahasiswa Papua, dan yang mereka dikatain monyet ya. Itu sedih banget kayak gitu, dan akhirnya kan itu memicu banyak reaksi ya, nggak cuma mahasiswa Papua tapi juga banyak mahasiswa dari ras lain yang ada di Indonesia juga kayak memberikan dukungan gitu kepada mahasiswa Papua lainnya. Pun juga orang Papua gitu yang ada di Papua sana pun juga waktu itu kan demo besar-besaran gitu di banyak daerah di sana gitu. Nah, terus juga ternyata ada kasus di Indonesia yang baru-baru ini terjadi, guys. Jadi yang awal tahun itu dilakukan oleh salah satu anggota partai tertentu, dan dia tuh memposting di Facebook foto seorang mantan komisioner HAM dari Papua, dan fotonya itu bersampingan sama gorila. Lah terus captionnya itu ngomong kayak gini, ini redaksi kata-katanya udah beda. Kayak gini, oh ya kamu itu memang nggak butuh vaksin Sinovac, kamu itu butuhnya vaksin rabies kayak gitu. Terus itu bersyukurnya si pelakunya itu diperiksa sama polisi, dan akhirnya dia dihukum gitu, kena pasal undang-undang ITE, sama juga kekerasan berbasis ras dan etnis gitulah. Jadi banyak banget kasus rasisme masih terjadi sampai tahun ini, nggak cuma di Indonesia tapi juga di berbagai belahan dunia lain kayak gitu. Dan itu sebenarnya kabar buruk kayak gitu. Dan kenapa ini penting kita bahas juga ya, supaya ini sih, maksudnya penting banget untuk meningkatkan kesadaran kita kan tentang
masih maraknya kayak gitu kejadian atau perlakuan rasisme yang ini nggak sehat banget gitu. Apalagi kita di Indonesia, kita mengakui keberagaman suku-suku, tapi kalau kita belum bisa memperlakukan sesama masyarakat Indonesia yang berbeda ras sama kita dengan adil kan, itu harus jadi PR, harus kita ubah, harus kita perbaiki kayak gitu. Ya, itu dia kasus-kasus yang aku catat, yang aku baca, dan mungkin ada banyak lagi kasus-kasus lainnya, tapi ini udah cukup banget ya menunjukkan bahwa kasus rasisme itu masih banyak sekali terjadi. Gitu, nggak cuma di Indonesia, bahkan di Amerika yang orang-orang kayak menganggap Amerika itu negara yang sangat maju gitu, orang-orangnya sangat berpendidikan, ya pun masih melakukan hal yang seperti itu. Ya itu Nis, itu guys. Thank you Kak Jenny. Tadi Kak Jenny udah banyak banget ya memaparkan ke kita contoh-contoh dari rasisme yang dihadapi teman-teman Asia di Amerika, bahkan yang dihadapi orang Indonesia di Indonesia juga ya. Dan mungkin selanjutnya penting juga kita kulik bersama kenapa sih rasisme ini masih aja awet diwarisi dan terus dilakukan gitu oleh orang-orang. Bahkan tadi ada salah satu contoh Kak Jenny bilang anak kecil pun udah terpapar rasisme kan. Mungkin selanjutnya aku mau ajak Kak Rahmat berbagi dan jelasin ke kita lah tentang kenapa sih rasisme ini bisa terjadi, bisa terus diwarisi, dan ya itu aja deh dulu Kak Rahmat. Kak Rahmat jelasin tentang itu dulu. Thank you Anissa. Tadi juga Kak Jenny sudah memaparkan data-data yang cukup banyak ya, dan pasti kalau kita cari di internet akan lebih banyak lagi data-datanya. Semalam juga aku nonton di Kompas TV di Rossi itu ya, segmen acara Rossi itu juga mereka mengangkat topik tentang melawan kebencian. Sebenarnya mereka menggabungkan dua tragedi yang mungkin masih hangat di Indonesia juga dalam publik internasional. Di Indonesia kita tahu kemarin di hari Minggu itu ada terjadi bom di Makassar, kemudian juga di hari Rabunya ada serangan ke Mabes Polri, kemudian sebelum-sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya, data yang tadi juga sudah disampaikan sama Kak Jenny terkait dengan pengalaman rasis di teman-teman Asia di Amerika, ya keturunan Asia. Sebenarnya kan mereka sudah jadi warga Amerika, tapi kemudian masih mendapatkan diskriminasi dan seterusnya. Nah, di dalam topik pembicaraan tersebut, salah satu faktor atau salah satu hal yang perlu kita waspadai adalah virus kebencian. Memang maksudnya yaitu tadi kebencian kepada ras yang berbeda, agama yang berbeda, suku yang berbeda, kesukaan yang berbeda mungkin, identitas yang berbeda dan seterusnya. Jadi memang dalam banyak hal mungkin kita belum siap untuk merayakan keberbedaan itu, atau bahasa lainnya yang merayakan keberagaman. Virus-virus kebencian, kemarin juga aku nulis di salah satu media online bahwa selain virus corona dan virus-virus yang lainnya yang berdampak dengan kesehatan, sebenarnya kita juga harus melawan dan juga mengobati virus-virus kebencian yang selama ini kita rawat secara tidak sadar di dalam diri kita pribadi, juga di media-media kita, di komunitas-komunitas kita, di lingkup agama kita, internal agama kita, di lingkup negara kita, dan seterusnya. Jadi kan memang salah satu esensi atau inti dari seorang sikap rasisme itu kan ketika kita menolak keragaman, kita menolak orang yang berbeda dengan kita, kemudian kita melakukan klaim-klaim, entah itu secara verbal ya kata-kata, atau bahkan dengan tindakan. Tapi sebenarnya keduanya sebenarnya sama-sama
sama-sama berbahaya dan sama-sama punya dampak. Jadi sebenarnya kata-kata pun juga sebenarnya sudah bisa mematikan. Mungkin kalau membunuh langsung selesai, orang sudah meninggal. Tapi kalau kata-kata mungkin orangnya masih hidup, yang dikata-katai atau yang dilabeli tadi misalnya teman-teman Papua yang dilabeli misalnya hewan-hewan tertentu dan seterusnya, mereka sampai sekarang juga masih beraktivitas, mereka masih hidup sama seperti kita, tapi psikisnya, mentalnya, kemudian juga sakit hatinya itu ya tidak bisa atau sulit untuk diobati. Makanya kan ada istilah fitnah ya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi kalau pembunuhan itu membunuh fisik, tapi kalau fitnah itu membunuh hati, mental kita, dan ya prihatin sebenarnya dengan situasi yang ada saat ini, dengan data-data yang tadi juga sudah ditunjukkan, kemudian kita juga sebenarnya masih struggle melawan pandemi, tapi juga ternyata kita juga belum selesai dengan urusan seperti ini yang tiap tahun, tiap abad, tiap era sepertinya terus bermunculan, dan itulah tantangan atau itulah hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang peacemaker. Terima kasih Kak Rahmat. Ketika Kak Rahmat bilang bahwa salah satu penyebab dari rasisme ini adalah kebencian, aku jadi berefleksi ya. Saat belajar nilai-nilai perdamaian di IPC kan kita ada salah satunya mengklarifikasi prasangka kan, dan aku jadi ingat dulu aku sebagai seorang perempuan yang lahir dan besar di Aceh juga secara nggak sadar disusupi sama doktrin-doktrin yang buruk ke orang, kayak misalkan jangan temenan ya sama orang Batak itu kejam-kejam. Akhirnya karena doktrin itu aku jadi terpatri gitu di pikiranku saat ke Medan, ada orang Batak, nggak maulah temenan sama dia, nanti dia itu kejam gitu-gitu. Aku jadi berpikir bahwa prasangka dan eksklusifnya aku itu juga akhirnya membuat aku bertindak rasis gitu. Dan aku juga ingat dulu pertama kali jumpa Ko Jojo. Ko Jojo ini kan dia dari segi wajah terlihat sekali sebagai keturunan Tionghoa, dan aku dalam pikiranku ini udah terpatri, ini orang Tionghoa pelit, ini kayaknya eksklusif, nggak mau temenan sama muslimah. Dan prasangka-prasangka kayak gini udah memunculkan sikap-sikap rasis dalam diriku kan. Dan selanjutnya aku jadi mau nanya nih sama Ko Jojo, sebagai seorang aku mau bilang izin sebagai seorang keturunan Tionghoa dan hidup di Indonesia dan pernah juga ikut kegiatan di Kanada. Ko Jojo mungkin bisa kayak jelasin ke kita semua tentang pengalaman Ko Jojo, pernah nggak dirasisin sama orang-orang Ko? Ya, kok pengalaman dirasisin? Ya, pernah aja sih. Kayak menurutku ya ketika kita hidup di lingkungan masyarakat yang lebih luas daripada sekitaran teman-teman Tionghoa, pasti akan ada kayak gitu. Maksudnya orang cuman sekolah, jangankan sekolah di sekolah negeri, cuman keluar ke tetangga aja yang berbeda, potensi buat mengalami diskriminasi ataupun cuman sekedar lirikan aja itu sudah sangat mungkin lah. Dari kecil kayak itu bukan hal yang spesial, malah itu kayak udah kebiasaan aja dari kecil. Seperti halnya dari kecil tadi Rahmat sama Jenny juga singgung, dari kecil kita udah dibesarkan dalam virus kebencian atau rasis. Ya sama juga, dari kecil aku udah terbiasa sama paparan virusnya itu, jadi kayak bukan hal yang spesial lah kalau cuman diomongin atau paling enggak kayak tadi lah baru pangkas rambut tuh, terus ditanya, masnya udah pernah ke Singapura? Oh di sana tuh banyak orangnya masnya tuh gitu. Ini kayak orangnya masnya, oke aku paham gitu.
Ya, gimana ya? Karena memang sudah terbentuk pikiran kalau aku memang bukan bagian dari orang Indonesia, ya aku paham sih bagaimana kemudian itu membuat orang ketika mau merefer ke orang Tionghoa gitu ya, ya itu bukan bagian kami gitu. Itu orang lain gitu yang di luar kelompok yang namanya orang Indonesia atau bangsa Indonesia. Nah, biasa sih kayak gitu dalam pola pikir teman-teman di lingkungan waktu SD sampai kuliah sampai juga kerja, kayak ketika kita ada di masyarakat ada banyak orang yang memang toleran dan sudah terbiasa dengan keberagaman dan tidak lagi memandang aku sebagai orang asing, tapi ada juga yang cuman naik motor lewat aja kayak aku, kayak kita ngelihat orang Kaukasian, orang kulit putih gitu kan, kayak ikutin matanya tuh ngikutin badan kita gitu. Itu ngerasa kayak kenapa sih ini? Aku biasa aja loh gitu. Apalagi kalau misalnya pakai celana pendek gitu ya, atau apa pakai kaos doang nggak pakai jaket gitu kan kelihatan banget tuh. Nah, kayak gitu sih udah biasa. Apalagi kemarin kayak kalau ke Temanggung gitu di apa masuk ke kota kecamatannya gitu atau masuk ke desa itu kayak ya karena hampir satu-satunya kayak gitu. Ya itu bakal siap-siap sih udah biasa menerima perlakuan yang berbeda. Thank you Ko Jojo udah berbagi pengalamannya. BTW sedikit lah ya. Kamu biasa menyikapi hal-hal yang terjadi ke kamu kayak gitu tuh seperti apa? Kalau orang liatin, kamu liatin balik kah? Santai aja, kayak awalnya kan risih ya kalau dari kecil, tapi karena memang paparannya udah dari sejak kesadaran akan perbedaan itu terbentuk waktu SD ya. Kalau main sama teman-teman yang di sekitar apa satu RT gitu ya, karena udah biasa, lama-lama ya ada orang ngeliatin ya udah biasa aja, kayak aku tahu aku diliatin tapi ya sudah gitu. Oke, Ko Jojo, thank you. Sebenarnya ada banyak hal yang pengen aku tanyakan untuk Ko Jojo secara spesifik, tapi nggak apa-apa lah ya. Kak Jenny sama Kak Rahmat, kalau misalkan juga ada yang ingin ditanyain nanti boleh lah ya. Selanjutnya aku ingin beralih ke sini. Di YIPC kan kita banyak belajar berbasis kitab suci ya. Di sini ada Kak Rahmat, teman muslim kita. Aku pengen dong dengerin Kak Rahmat berbagi ke kita semua gimana Al-Quran merespon isu-isu rasis. Kita tahu kan rasisme juga ada dari zaman Islam, di zaman Rasulullah. Kak Rahmat boleh berbagi ke kita tentang itu dan teladan-teladannya Nabi Muhammad SAW juga dalam menghapus rasisme. Kak Rahmat juga boleh jelasin ke kita, Kak. Thank you Anissa. Sorry tadi jaringannya agak putus-putus ketika kamu bicara. Tapi yang kutangkap itu ya penjelasan di Al-Quran dan hadis Nabi atau bagaimana? Iya benar Kak. Gimana Al-Quran merespon rasisme? Nah, ya tentu tadi sebagaimana aku juga sudah sampaikan bahwa memang virus kebencian atau rasisme, sikap rasis itu kan memang sudah ada sejak dulu, termasuk di zaman Nabi Muhammad sendiri. Nah, salah satu cerita misalnya yang mau aku bagikan, jadi ada salah satu sahabat Nabi, namanya Bilal bin Rabah, kalau nggak salah 2019 atau 2020 itu sudah ada filmnya kartun animasi gitu, teman-teman yang lebih senang untuk mencari pengetahuannya melalui film, itu salah satu film yang keren untuk ditonton, ya. Nggak membosankan juga karena itu bentuknya animasi, kartun, dan yang menarik juga di situ sahabat-sahabat Nabi itu tidak diblurkan. Biasanya kalau kartun di masa kecil kita kan orang-orang suci itu diblurkan. Kak Rahmat nge-freeze ya kayaknya ya. Oke deh, kalau gitu sambil nunggu jaringan Kak Rahmat stabil, pertanyaan berikutnya nggak jauh-jauh dari pertanyaan pertama. Gimana Alkitab merespon
rasisme. Ini ada dua teman kita, Kak Jenny dan Ko Jojo. Siapa nih yang mau duluan berbagi? Ko Jojo kali ya? Sorry. Kak Rahmat, oke nggak apa-apa. Kita sambil nunggu Kak Rahmat. Ko Jojo kali ya, boleh berbagi, nanti Kak Jenny nambahin. Loh. Oke. Kak Rahmat, gimana jaringannya di sana? Udah oke nggak? Halo? Tiba-tiba keluar ya? Iya, udah oke sih. Tadi sampai mana ya? Sampai animasi sahabat-sahabat Belum. yang nggak di-blur kan. Oh, iya udah. Nah, itu tadi sekedar intermezzo aja. Apa namanya, film Bilal itu. Nah, tapi yang ingin ku ceritakan di sini adalah Bilal itu dia salah seorang sahabat Nabi dari Ethiopia dan berkulit hitam. Ya berkulit hitam, tapi dia juga punya kelebihan suaranya yang merdu. Nah, singkat cerita, ketika apa namanya ibadah sholat sudah disyariatkan, kemudian ada ada ajaran untuk mengumandangkan azan sebelum sholat ya. Mungkin teman-teman Kristiani yang di Indonesia juga sudah familiar dengan azan itu ya. Jadi manggil orang untuk sholat sebelum sholat itu. Nah, ketika pertama kali siapa nih yang akan ditunjuk untuk mengumandangkan azan? Nah, Nabi Muhammad itu menunjuk sahabat Bilal bin Rabah untuk naik ke atas menara ya, karena dulu berbeda dengan zaman sekarang yang tinggal pakai speaker. Kalau dulu kan belum ada alat-alat seperti itu. Jadi ke atas menara kemudian mengumandangkan azan. Nah, ketika setelah selesai mengumandangkan azan, kemudian ada sahabat-sahabat yang nyinyir, yang gibah atau yang julid lah istilahnya, yang julid. Emang nggak ada orang lain selain budak berkulit hitam ini yang mengumandangkan azan, kok bisa-bisanya? Ya intinya seperti itulah, dan ada beberapa orang sahabat. Nah, kemudian turunlah ayat di surah Al-Hujurat itu yang bunyinya inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi manusia itu diciptakan beragam, bersuku-suku, beda bahasa, ada laki-laki dan perempuan, itu adalah tujuannya untuk saling kenal mengenal. Dan tiap daya di antara kita itu sama, yang membedakan adalah kadar ketakwaan kita di sisi Allah. Nah, dari ayat ini sebenarnya Nabi Muhammad diajarkan supaya sahabat-sahabat Nabi itu tidak bersikap rasis kepada orang karena berbeda suku, berbeda kulit ya. Dalam konteks ini kan berbeda kulit ya. Bilal itu seorang yang berkulit hitam. Itu sebenarnya kan juga sudah sikap rasis yang direkam oleh Al-Quran juga. Tapi kemudian kembali spirit yang coba ditawarkan oleh Al-Quran dan juga Nabi Muhammad adalah perbedaan itu untuk ta'aruf. Ya, bukan ta'aruf yang kita pahami saat ini hanya antara insan pria dan insan perempuan yang akan menikah kemudian ta'aruf. Lebih luas dari itu. Ya, saya dengan Zozo dengan Jenny saling mengenal satu sama lain, yaitu juga bagian ta'aruf. Aku dengan Anissa juga kita beda suku, saling berkenalan, yaitu juga ta'aruf. Jadi mungkin salah satu cara yang ditawarkan oleh Al-Quran untuk melawan rasisme ya, yaitu ta'aruf, saling kenal mengenal gitu. Terima kasih Kak Rahmat. Tadi Kak Rahmat banyak menjelaskan ke kita bahwa di zaman Rasulullah juga rasisme udah ada, dan Allah berfirman bahwa Allah sendiri yang menciptakan perbedaan dan kita sebagai ciptaannya harusnya saling berkenalan ya dengan perbedaan itu. Terima kasih Kak Rahmat. Selanjutnya kita mau mendengar kalau perspektif Alkitab bagaimana? Ko Jojo, boleh jelasin ke kita nggak? Oke, aku berbagi apa yang aku dapat dari kecil aja. Jadi kalau teman-teman yang pernah baca surat-surat Paulus dan kalau Kristiani tentunya pernah menyinggung ini, pasti ingat satu bagian di mana dia tulis tidak ada lagi orang Yunani, orang Skit, tidak ada orang yang bersunat atau tidak bersunat gitu, karena semua ya udah jadi satu di dalam Kristus. Ada juga ketika Yesus sudah bangkit dan ada di antara para murid sebelum naik ke surga,
ia memerintahkan untuk menjadikan seluruh bangsa muridnya. Jadi seluruh bangsa, bukan satu aja, bukan cuma buat orang Yunani, bukan buat orang Yahudi, bukan orang Yunani yang waktu itu dianggap orang asing gitu, tapi seluruh bangsa, semua orang dari seluruh penjuru dunia. Jadikanlah mereka murid Yesus gitu. Sementara kalau di GIPC kita sering dengar kisah dari orang Samaria yang memberikan pertolongan yang disebut itulah sesama manusia. Apa yang dilakukan sesama manusia ya menolong siapapun itu, walaupun orang Samaria waktu itu juga adalah musuh yang dijauhi orang Yahudi, justru orang Samaria itu yang menolong. Jadi dalam Perjanjian Lama khususnya, aku bicara di sini ya sudah jelas bahwa ketika semua disatukan di dalam kasih, dalam hukum kasih yang Kristus sampaikan, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, ya nggak peduli rasnya apa atau agamanya apa atau identitas apapun gitu ya, semuanya ya sama-sama manusia gitu, sama manusia gitu. Mungkin Jenny? Ya udah sih, udah jelas banget yang disampaikan Zozo. Makasih Ko Jojo dan Kak Zeni, dan luar biasa juga kan di Alkitab bahwa Yesus menghapus ya kelas-kelas sosial dan mengatakan bahwa semua bangsa adalah murid-muridnya, dan di situ juga kita belajar bahwa Yesus benar-benar tidak melakukan dan tidak mewariskan ajaran-ajaran rasis ya. Selanjutnya kita mau beralih ke masa kini. Kalau tadi kan kita melihat kembali ya gimana rasisme terjadi di masa-masa Yesus, di masa-masa Nabi Muhammad, dan kita juga melihat gimana kitab suci merespon rasisme. Nah, sekarang kita mau melihat kembali gimana rasisme terjadi lagi, terulang lagi di era digital, di dunia maya. Ini aku mau nanya Kak Jenny deh. Menurut Kak Jenny tentang rasisme masa kini yang terjadi di era digital itu gimana Kak? Apalagi kan banyak banget orang-orang yang tampil secara anonim dan rasisme itu jadi semakin parah dan merajalela. Kak Jenny gimana ngelihatnya? Iya, nanti ditambahin sama teman-teman yang lain. Cuma dari beberapa yang aku baca, kalau di era digital sekarang, di mana kita semua itu udah lebih banyak gitu menghabiskan waktu kita ya di media sosial misalnya, dan kita akhirnya terekspos dengan banyak informasi-informasi yang kalau kita nggak pintar untuk filter, kita bisa jadi terpengaruh gitu dengan nilai-nilai yang sebenarnya itu nggak adil gitu terhadap ras tertentu, dan akhirnya mungkin kita bisa jadi pelaku-pelaku yang tanpa tahu, tanpa punya kesadaran ya bersikap rasis kayak gitu. Jadi misalnya kayak melalui iklan-iklan, kayak misalnya di media sosial kan ada banyak ya iklan-iklan muncul gitu, di YouTube misalnya, di Instagram juga ya kadang-kadang ada iklannya gitu. Nah, sering banget kan iklan-iklan yang kita lihat itu juga dia mengandung pesan yang rasisme gitu. Misalnya kayak iklan kosmetik ya, yang ini sebenarnya nggak baru-baru ini sih, dari dulu-dulu juga. Tapi kalau sekarang kan, maksudnya makin banyak yang jadinya lebih terpapar gitu. Misalnya kayak hand body misalnya kayak gitu. Aku juga ada baca pernah, aku sebutin ininya nggak ya, mereknya ya? Ya adalah beberapa merek kayak gitu yang di iklannya itu memperlihatkan seorang perempuan yang awalnya dia tuh berkulit hitam, terus karena menggunakan produk hand body itu akhirnya menjadi putih gitu, dan akhirnya dia dikagumi sama orang-orang, terus ya dia juga merasa semakin percaya diri gitu karena kulitnya udah jadi lebih putih gitu dari yang sebelumnya dia kulitnya lebih gelap kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya juga kalau kita nggak mengerti gitu apa itu rasisme, itu bisa mengkonstruksi pikiran kita bahwa oh iya ternyata yang cantik itu kulit putih, dan akhirnya ketika kita ketemu sama yang teman kita yang kulitnya lebih gelap, kita ngerasa dia nggak cantik gitu.
ya kan. Terus juga kosmetik, tadi hand body, terus juga ada juga kan yang apa namanya, aduh aku nggak tahu ngerti sih kosmetik, cuma kayak pelembab, pokoknya banyak lah iklan-iklan tuh kayak menunjukkan, menggiring pendapat masyarakat untuk memiliki pemahaman bahwa yang cantik itu yang putih, kayak gitu. Dan itu jelas apa ya, menyinggung teman-teman kita yang latar belakang ras lain yang berkulit lebih gelap gitu. Terus juga iklan-iklan lainnya itu, ini sebenarnya iklan lama sih ini. Dan udah di apa ya, maksudnya udah nggak ditayangin lagi gitu. Dan ini terjadi di luar negeri, misalnya kayak ya jadi salah satu brand untuk peralatan rumah tangga gitu dari Malaysia itu, mereka itu ada kayak how to say, kayak apa ya guys, kayak captionnya gimana sih ngomongnya? Bahasa komersilnya mereka gitu loh. Tagline apa Iya, sih? tagline ya. Jadi dia itu bikin kayak gini, fire your Indonesian meat. Nah, terus itu akhirnya mendapatkan kritik dari masyarakat, terus juga KBRI menyampaikan keberatannya gitu kepada perusahaan dari brand tersebut supaya ya itu tidak ditayangkan lagi gitu, dan apa ya, mengkritik juga kok ada muatan rasisme seperti ini kayak gitu pada orang-orang Indonesia gitu. Dan akhirnya karena kasus itu akhirnya banyak sih ketahuan bahwa banyak apa ya, pekerja-pekerja Indonesia yang diperlakukan nggak adil emang gitu sama orang-orang di Malaysia sana gitu. Terus juga kayak brand fashion merek tit. Jadi pas lagi iklan hoodie-nya mereka itu, di pakaiannya mereka itu ada pakaiannya coolest monkey in the jungle, dan itu yang make anak-anak berkulit hitam gitu. Dan di sampingnya itu ada anak-anak kulit putih, kalimatnya nggak ini sih, maksudnya netral aja gitu. Nah tapi karena si anak kulit hitam ini pakai hoodie itu, terus bacaannya kayak gitu, ada tulisan coolest monkey in the jungle, itu ya akhirnya membuat orang bereaksi negatif gitu dan marah gitu. Ini bisa apa ya, maksudnya kalau kita nggak kritis bisa ya itu menyebabkan pemikiran yang membenarkan gitu kalimat itu. Kita jadinya menganggap orang yang kulit hitam itu lebih rendah kayak gitu, apa kayak monkey kayak gitu. Well, apa ya, banyak sebenarnya, banyak banget kalau teman-teman baca gitu. Juga misalnya kayak ada apa ya, brand sereal kayak gitu, jadi di kemasannya ada gambarnya ya biasa. Jadi ada gambar corn pops dan warnanya kan kuning, banyak gitu, itu melakukan berbagai aktivitas yang menyenangkan kayak lagi main. Terus tiba-tiba di antara corn pops yang warna kuning ini ada corn pops yang warnanya lebih gelap dan dia itu lagi bersih-bersih gitu. Itu juga akhirnya menimbulkan kritik gitu dari banyak orang kayak gitu. Gitu sih, nggak tahu ya kok bisa gitu ada iklan-iklan yang kayak gitu. Kayak apa ya, kita kayak udah secara natural terpatri gitu di mindset kita bahwa orang kulit hitam itu yang warnanya lebih gelap itu emang lebih rendah derajatnya gitu. Ya kan? Ya itu menyedihkan banget sih, menyedihkan banget gitu. Dan ya butuh ini sih, kayak upaya yang terus menerus nggak sih? Yang ya kan, upaya yang terus menerus gimana supaya pola pikir yang kayak gitu itu bisa di apa ya, diubah kayak gitu. Kayak tadi yang Rahmat sama Jojo udah sampein, kayak pesan yang ada di Alkitab dan Al-Quran itu sebenarnya udah jelas banget kan gitu, mengajarkan kita gitu untuk memperlakukan orang lain ya dengan adil gitu, sama kayak kita mengasihi diri kita sendiri gitu. Tapi ya pada kenyataannya masih sering, dan itu yang dikritik loh. Mungkin ada banyak juga iklan-iklan yang masyarakat gak sadar gitu, karena memang dia mungkin udah terkonstruksi pikirannya dan udah membenarkan itu atau menganggap itu hal yang apa namanya, hal yang
normal gitu. Itu udah bukan masalah lagi, itu normal gitu. Jadi kayak normalisasi tindakan-tindakan atau sikap-sikap rasisme gitu, itu bahaya banget. Dan kayaknya di Indonesia kita banyak kayak gitu yang seperti itu, ya nggak sih? Bahkan mungkin kayak penilaian-penilaian yang kesannya kayak positif, misalnya kayak aku ya orang Batak gitu, misalnya dikatain, oh kamu orang Batak pasti pinter nyanyi ya, pasti suaranya bagus kayak gitu, itu kan juga sebenarnya tindakan rasisme gitu. Atau kayak misalnya ke orang Cina, ya itu ke orang Tionghoa juga misalnya kayak, oh orang Tionghoa itu pinter-pinter gitu, misalnya itu kan juga sebenarnya tindakan rasis toh. Masih banyak banget. Thank you Kak Jenny. Tadi Kak Jenny udah banyak memberikan contoh ya ke kita tentang rasisme yang ada di tayangan-tayangan yang kita konsumsi sehari-hari. Walaupun di beberapa tahun belakang ketika era media baru sudah semakin masif, ada juga ya iklan-iklan yang mulai menyebarkan nilai-nilai tentang standar yang nggak tunggal lagi, kayak kalau cantik harus rambutnya lurus. Ada juga tuh beberapa waktu aku lihat iklan shampoo yang menunjukkan keberagaman rambut perempuan Indonesia dan setiap rambut cantik gitu, dan itu juga mulai ada walaupun belum semasif yang Kak Jenny jelasin contohnya tadi kan. Mungkin agar video kita singkat juga. Semoga kalau seru dan teman-teman senang sama dialog kita akan hadir lagi. Teman-teman boleh komentar ya topik apa lagi yang bisa kita bahas di kolom komentar. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Aku mau nanya sama Ko Jojo, Kak Rahmat, nanti Kak Jenny juga bisa nambahin. Sebagai anak muda, apa sih yang harus kita bekali untuk diri kita agar kita itu nggak termakan rasisme gitu? Apa dengan ikut gabung di YIPC, ikut Piscam, ngobrol sama kita-kita gitu. Kak Rahmat, menurut Kak Rahmat apa yang harus dibekali? Ya, seperti topik kita saat ini, dialog gue, ya harus banyak-banyak dialog, berjumpa, kemudian saling kenal satu sama lain, dan dialog dari hati ke hati itu memang hal yang berkesan sih, dan itu juga yang aku dapatkan di YPC kan, ketika awal-awal masuk, kemudian bertemu dengan teman-teman lintas iman, lintas suku, kemudian kita bisa berdialog bareng, ngobrol bareng. Nah, di situ kemudian prasangka-prasangka yang bisa memicu sikap rasis itu satu persatu bisa gugur, dan kemudian kita bisa bekerja sama, bisa bergandengan tangan. Jadi untuk anak-anak muda, kita semua yang masih muda dan merasa muda, berjiwa muda, ya perbanyak pertemanan, perluas juga lingkar permainan kita. Jadi mungkin bangsa Indonesia ini butuh piknik sebenarnya, butuh main-main, butuh refreshing, bertemu dengan orang yang beragam supaya wawasannya juga terbuka. Hanya memang karena situasinya juga belum normal seutuhnya ya, tentu juga ada banyak cara lain yang bisa kita lakukan. Mungkin main-mainnya di dunia virtual, nonton film, atau baca buku, menulis, atau juga jalan-jalan sesekali seperti Zozo misalnya, ya itu hal yang bisa kita lakukan. Mungkin intinya jangan kemudian kita mengungkung diri atau menutup diri kita di dalam kotak di dalam kotak tertentu, tapi kita harus keluar, terbuka, berkelana untuk kembali melihat jati diri kita sesungguhnya. Jadi juga jangan kemudian hanya kesana kemari, jalan kesana kemari, tapi lupa pulang. Jadi tetap kita pulang kembali melihat diri kita sebenarnya, jati diri kita yang sebenarnya itu apa. Nah, dari situ mungkin sikap atau sifat-sifat rasis yang selama ini sudah ada dalam pikiran kita itu bisa kita gugurkan satu persatu. Tapi kembali lagi itu adalah proses sih. Kita semua juga
masih berproses untuk ke sana seperti itu. Makasih Kak Rahmat. Kalau Ko Jojo gimana? Sepakat banget sih. Ya, it all begins from within. Kayak tadi dari pola pikir kita, gimana caranya kita punya pola pikir yang lebih maju, yang terbiasa dengan perbedaan. Kalau kita nggak ketemu orang lain, ya gimana caranya gitu. Semuanya kita mulai dari diri, karena sebenarnya cuma butuh satu langkah kecil buat kita berani keluar dan ketemu mereka yang berbeda. Soalnya beberapa waktu lalu juga aku ada dialog, dan masalahnya sama buat teman-teman yang di gereja gitu ya. Ya karena takut aja kok keluar nanti mereka nggak suka, nanti mereka punya perasaan yang lain gitu. Mereka nanti takut kalau gampang menyinggung gitu. Nah, semua ketakutan itu ketika kita sudah berani melangkah, nanti akan runtuh dengan sendirinya gitu. Apalagi kalau kita punya prasangka buat teman-teman yang kayak misalnya sampai teman-teman punya keluarga yang berbeda suku misalnya, baru tahu rasanya gimana sih kalau hidup dalam dua budaya yang berbeda gitu. Kalau selama ini dari kecil kita sudah terbiasa dengan satu budaya yang kita warisi dari orang tua, ya gimana caranya kita bisa membaur atau mengenal mereka yang berbeda kalau nggak kita bertemu dengan yang lain, kecuali kita sudah tahu punya pasangan hidup yang kayak dia cocok banget nih gitu, walaupun beda budaya. Nah, itu lain cerita, tapi buat bisa sampai ke sana kan kita perlu ketemu dulu. Oke, makasih banyak Ko Jojo. Kalau Kak Jenny apa Kak yang bisa membentengi kita? Kalau dari aku tambahan, ini sih merujuk ke nilai perdamaian yang di YPC yang nomor 1, mengenal dan menerima diri sendiri itu penting gitu. Gimana kita melihat diri kita dengan tepat dan seimbang gitu loh, nggak lebih tinggi dan nggak lebih rendah gitu dari yang lain gitu. Dan apa ya, dan kita perlu sadar gitu bahwa kita itu manusia yang diciptakan punya keterbatasan. Artinya kita punya kelemahan-kelemahan dan kita juga punya kelebihan gitu. Ya ini sih itu apa sih pelajaran seumur hidup ya untuk bisa melihat diri kita dengan tepat dan seimbang gitu. Tapi setidaknya kalau kita udah punya dasar, kita udah punya apa ya, keputusan, udah membuat keputusan untuk memiliki nilai atau pola pikir yang tadi menerima diri dengan tepat dan seimbang, maka kita akan pelan-pelan jadi bertumbuh gitu loh, jadi mengerti gitu gimana ya caranya memperlakukan orang lain itu dengan baik, dengan adil gitu. Gimana ya supaya kita jadi orang yang inklusif kayak gitu. Dan soal pentingnya perjumpaan itu setuju banget sih. Cuma mungkin ini karena COVID ya, pandemi nggak agak susah gitu mau kemana-mana gitu. Kita bisa juga kan mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan yang berbeda itu di sosial media gitu. Atau kayak kita dengan belajar melalui film-film kayak yang tadi Rahmat mention gitu, atau kayak nonton video-video apa gitu di YouTube gitu kan mudah banget sebenarnya kayak gimana sih, misalnya kayak kita lihat peta dunia gitu kan, oh ini ada benua Afrika, orang di benua Afrika itu kayak gimana sih gitu, misalnya di benua Asia misalnya kalau kita bukan yang tinggal di benua Asia gitu, di benua-benua lain gitu kita kan apa ya, mudah gitu loh karena ada teknologi sekarang untuk mengakses itu semua gitu, dan dari situ kita juga bisa belajar gitu. Ya walaupun tentu paling apa ya, maksudnya kita pasti pengen bisa ada perjumpaan-perjumpaan langsung gitu. Ya, itu sih. Makasih banyak Kak Jenny. Ini sekaligus jadi closing statement kita ya di dialog edisi rasisme. Teman-teman makasih banyak udah nonton. Kita berharap banget teman-teman bisa dukung kita terus menyebarkan pesan-pesan perdamaian dengan klik tombol like, share, dan subscribe. Kak Jenny, Ko Jojo, dan Kak Rahmat, makasih banyak untuk dialog yang mendalam, untuk dialog yang seru. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kita jumpa lain waktu ya. Salam shalom. Salam pisah.